Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arga Suara Iskandar dari kelas 2 D4 ITA. Kali ini kita akan mengerjakan tentang Y2, yakni materi tentang caching. Kita akan mengerjakan latihan, di mana pada latihan kali ini kita ada 4 task utama, yakni kita menggunakan data user untuk membuat data caching, fragment caching, page caching, dan HTTP caching. Mungkin langsung saja kita kerjakan. Pertama kita buka dulu mungkin aplikasi kita, localhost mymart backend, tapi saya ingin mengkhusus ya frontend. Nah, jadi ini aplikasi yang telah kita buat. Nanti kita akan menambahkan cachingnya di sini. Misalnya kita untuk membuat caching terlebih dahulu, ini kita tutup. Jadi sebelum membuat caching kita harus masuk ke setel dulu di config-nya. Jika kita menggunakan yang basic di web.php, tapi jika kita menggunakan yang advanced di mainlocal.php. Di sini kita tambahkan untuk cache. Lalu dia juga sebuah array dan ada kelasnya. Di sini dia y/caching/ file cache. Nah, seperti ini. Jadi ini ada beberapa pilihan, tapi kita akan menggunakan yang file cache dulu. Lalu kita akan coba di site controller, karena ini ada di halaman site. Pada indeksnya di sini kita akan mencoba untuk cachingnya. Jadi kita akan coba cache sama dengan app cache seperti ini. Lalu kita akan mengetes data sama dengan cache, lalu kita get dan username. Nah, nanti kita akan lakukan pengecekan if data sama dengan false, maka nanti akan kita isi misal data sama dengan y2app. Di sini kita akan menambahkan user y web user seperti ini, type user, terus identity dan username. Oke, ini datanya nanti jika dia tidak ada. Lalu akan kita set data cache. Bisa kita lihat pada contohnya ini, pada materi sebelumnya dia akan menyimpannya pada sebuah cache-nya. Jadi langsung dia cache set. Kita ikuti saja. Kita cache set. Jadi nanti kita mengeset namanya adalah username, lalu datanya kita mengambil dari data dan durasinya saya kasih 10 detik saja. Oke, seperti ini. Jadi datanya sudah ada. Lalu kita cek, kita kirimkan datanya di sini. Cache data ini kita kirimkan data seperti ini. Kita refresh, lalu kita lihat di view pada halaman kita, site dan di index. Mungkin akan saya tambahkan karena ini nama user, mungkin kita tambahkan di atas welcome to toko baru. Welcome toko baru. Oke, bisa kita tambahkan di sini misal p data seperti ini. Kita refresh, variable data undefined. Ini mungkin set controller, kita coba lagi di dalam sini, data user identity username.
Oke, kita set cache data. Oh iya, dia salah karena di sini adalah cache data. Kita save, kita refresh. Sudah ada cache data, jadi namanya user baru. Mungkin kita simpan di sini. Di sampingnya sini. Jadi kita tambahkan PHP seperti ini. Kita simpan di sini. Cache data. Kita refresh. Ini salah, dia adalah cache data seperti ini. Kita refresh. Nah, harusnya sudah ada welcome to toko baru, user baru. Oke, atau agar lebih baik mungkin kita tambahkan di atas sini saja. Lalu kita tulis hi, lalu ini kita pindahkan ke atas. Seperti ini. Oke, kita save dan kita refresh. Nah, hai user baru, welcome to toko baru. Jadi seperti ini. Misalnya dia tidak login, kita refresh. Ini tidak ada perubahan karena tadi sudah kita coba cache-nya. Jadi kita tunggu 10 detik untuk menunggu cache-nya kadaluarsa atau expired. Kita tunggu karena tadi di sini saya set 10 detik untuk waktunya 10 second. Mungkin bisa kita refresh dan di sini sudah tidak ada. Dia username non object karena username-nya tidak ditemukan. Untuk username tidak ditemukan, maka kita harus login terlebih dahulu. Jadi untuk memperbaikinya mungkin kita bisa mengecek di set controller tadi. Kita perbaiki if is set seperti ini. If is set di controller, ini adalah username-nya. Selain itu adalah user. Oke, seperti ini. Ada syntax error unexpected if. Ini adalah if. Oke, seperti ini. Jadi kita coba refresh lagi. Nah, sudah. Dia adalah high user karena dia belum login. Saat kita login memakai user baru, passwordnya kita masukkan password, kita login, ini masih user baru. Nah, saat kita refresh maka halamannya sama. Ini artinya kita sudah berhasil menerapkan yang data caching. Selanjutnya kita akan mencoba yang bagian fragment caching ini. Jadi untuk yang mencoba fragment caching, kita akan mencobanya pada tetap di set controller. Kita membuat action baru. Di bawah sini mungkin kita buat public function action. Kita lihat namanya adalah fragment caching. Fragment caching. Oke, kita seperti ini. Kita taruh di bawah mungkin. Nah, nanti pada fragment caching ini kita lihat dia membuat sebuah user baru. User sama dengan new user. Oke, seperti ini. Jadi dia membuat user baru, new my user.
kita pakai user saja. Lalu untuk di bawah sini kita mengset namanya user name ini username sama dengan kita masukkan user cache, lalu kita set untuk emailnya, email sama dengan user cache@gmail.com. Oke, kita save, lalu kita save usernya, user save seperti ini. Oke, jika sudah kita lihat dia selanjutnya kita membuat modelnya, model sama dengan user find, lalu dia count seperti ini. Oke, sudah dia find all, dia akan mencari semua usernya. Lalu kita return pada view, kita nanti membuat sebuah view baru, user method user ini dia adalah user Oke, jika sudah maka kita akan return this render. Kita akan catch view, namanya catch view. Kita ikuti contoh yang di sini, catch view, lalu dia mengembalikan model dengan dia ngambil dari model seperti ini. Oke, sudah. Lalu pada view akan kita buat di site ini kita tambah new file catched view.php. Oke, lalu di sini kita ikuti dia mengakhirkan pengecekan if this begin catched view, if this begin catch, if this begin catch, lalu catched view, lalu kita akan mengecekkan kita buat satu seperti ini. Lalu kita di sini empty. Oke, lalu di sini adalah for each-nya, for each model as model, for each-nya, for each model as model. For each kita buat for each di dalamnya adalah model tadi, model ID, name, dan email. ID, lalu model email, username, lalu model email. Oke, dan terakhir adalah break, lalu
kita juga this and catch pada akhirnya, this and catch sebelum and if. Dia di luar for each. Oke, this and catch seperti ini. Save, lalu kita akan melakukan count pada akhirnya. Di sini kita php, dia akan count up model. Up models my user find count. Oke, jika coba kita akses, dia ada di front end web, lalu site slash gadget fragment. Nama actionnya tadi adalah fragment catching. Ini ada kesalahan pada code-nya tadi. Mungkin di sini adalah kita hitung i slash model langsung saja user find and count seperti ini. Oke, kita refresh. Harusnya sudah bisa, maka akan tampil seperti di bawah ini. Ini kita tambah break. Kita refresh, maka akan tampil seperti ini untuk hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari fragment catch kita tadi yang sudah kita buat. Dia nanti akan tampil seperti ini saat kita membuka patch-nya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk kita akan melakukan patch catching. Kita juga masih di site controller. Kita cek di site controller, tapi kita akan mengubah pada bagian behavior ini. Kita ubah pada di sini behaviornya, kita menambahkan class filter package seperti itu. Kita buat array baru di bawah sini. Oke, dia namanya adalah langsung class, lalu di filter package, tapi dia tidak use duration only. Kita akan mengecek only index, lalu kita durationnya 60. Di sini durationnya akan saya kecilkan menjadi 10 saja. Oke, jika sudah, kita mencoba untuk URL-nya pada halaman index kita ini tadi, pada index.php.
Di sini misal kita akses terlebih dahulu. Wait. Nah, ini adalah halamannya. Lalu H1 yang di atas ini misalnya saya hapus. Nah, ini saat kita refresh maka tidak akan ada perubahan yang terjadi. Nah, kita tunggu 10 detik karena tadi di sini kita set 10 detik untuk cache-nya pada set controller dan kita juga pada index. Kita tunggu 10 detik. Jika sudah kita refresh, nah sudah hilang. Jika sudah expired maka tokennya akan hilang lagi. Jadi seperti itu untuk penerapan package-nya tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah HTTP caching. Caranya yakni kita membuat di kelas yang sama seperti tadi, di behavior pada kelas ini. Lalu kita membuat kelas yang baru, filter HTTP cache. Kita buat di kelas mana ya? Mungkin di bawah sini saja seperti ini. Lalu kelas filter HTTP cache, filter HTTP cache, hapus. Lalu ini juga kita hapus. Oke, lalu untuk di sini kita kasih koma. Only, dia adalah only index juga, only index, dan di sini kita memberikan dia last modified. Dia adalah function action params. To action params, dan query sama dengan kita akan melakukan query new ydb query, new ydb query. Oke, kita sini terus kita return from news max create add. Jadi seperti itu, max created add. Return seperti ini, itu untuk yang last modified. Lalu kita juga bisa menggunakan text sheet. Kita buat di bawah sini, kita kasih koma dan text sheet. Dia juga function, mengambil action dan params sama. Lalu user define model request get id. User dengan this find model di app ini nanti nanti dia otomatis di-includekan di app request get id. Return, lalu kita return serialis, username dan user email. Ini kita akan username koma email. Oke, seperti ini. Jadi untuk yang HTTP cache itu seperti ini.
Jadi kita bisa menambahkan last modified dan atexit. Last modified ini merupakan nanti akan berupa header di mana dia akan disimpan last modified-nya, sehingga jika halaman kita ada perubahan dan berbeda dengan last modified yang ada di sini, maka akan dilakukan catch ulang. Begitu juga yang atexit, perbedaannya adalah dia berbentuk hash. Karena kita menggunakan serialis di sini, maka nanti bentuknya adalah hash, dan jika terjadi perbedaan dengan hash yang awal dengan hash yang baru, maka akan dilakukan caching ulang. Jadi seperti ini penerapannya untuk yang HTTP cache. Dari tadi kita sudah menyelesaikan yang data caching, kita juga sudah mencoba yang fragment caching, touch caching, dan HTTP caching, sehingga kita sudah mengerjakan semuanya. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.